Baik, annyeonghaseyo Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan di bab 6 textbook HRDK ya. Judulnya adalah Jonan Tuan Imnida. Nah, teman-teman ya, diminta untuk sebelum memulai pembelajaran ya, kemarin kan udah diminta hafalan. Cuma kan hafalannya berdasarkan dari kosakata tata bahasa. Kalau sekarang supaya lebih mudah ya, saya minta Anda untuk mengisi ini ya, mengisi buku ini dulu. Di buku Anda kan kosong ya, teman-teman. Contohnya adalah Jonan Tuan Imnida. Berarti artinya Jonan itu saya, Tuan Imnida adalah Tuan. Tuan itu Tuan nama orang, Imnida artinya adalah. Jadi Jonan Tuan Imnida, saya adalah Tuan. Nah, berarti untuk tugas besok ya, besok itu teman-teman sama hafalan juga, cuman hafalannya yang mana Sam? Hafalannya adalah yang bab 7 kosakatanya. Pertama yang ini dulu ya. Jadi setiap percakapan Anda artikan dulu teman-teman ya. Cara ngartinya gimana? Untuk mendapatkan arti-artinya dulu di mana? Di buku kosakata yang di materi kelas dasar sebaliknya ya. Di bab setelah bab 3 kan ada tuh bab 6, bab 7 dan lain sebagainya sampai bab 60 teman-teman. Silakan nanti Anda buka dulu ya untuk yang bab 7 tentang percakapannya ini. Ini Anda artikan dulu di buku Anda ya yang bab 7 itu. Ini kan bab 6 teman-teman ya. Kemudian setelah diartikan, khususon artikannya per kata ya. Jadi Jonan misalkan saya, Vietnam, Saram itu orang, Imnida adalah. Nah gitu ya. Jadi untuk mengartikannya itu per kata teman-teman. Karena nanti akan saya coba tes berdasarkan textbook ya. Kalau yang berdasarkan kayak kemarin apa namanya urut ya, berdasarkan urut daripada kosakata tata bahasa, ada beberapa yang bukunya itu berbeda teman-teman ya. Jadi dia sudah punya bukunya kayak Mas Warnanto itu kan bukunya sudah punya, jadi ya agak kesulitan. Makanya saya coba cari alternatif lain. Teman-teman diminta untuk mentranslatekan ini, kemudian nanti dihafalin ya ini artinya apa. Kalau sudah ditulis sih harusnya hafal ya. Kayak gitu. Kemudian terutama yang ini yang kosakata bergambar ini kan tentang Nara ya. Nara itu negara. Ini yang bab 6. Kalau yang bab 7 nanti beda lagi. Ya. Ini Anda artikan dulu bawahnya apa, kemudian nanti Anda hafalin. Kayak gitu ya. Jadi untuk besok hafalannya berdasarkan kosakata yang di textbook. Nanti saya coba tanya random kayak tadi ya. Jonen tuan ini artinya apa? Kemudian One narasaram ini artinya apa? Seperti itu. Kemudian tadi tentang profesi, cuma masih beberapa masih lupa-lupa ya. Gak apa-apa teman-teman. Oke, seperti itu ya. Saya akan coba lanjut pembahasan di bab 6. Ya, bab 6 itu judulnya adalah Jonen Tuan Imnida ini ya. Jonen Tuan Imnida. Anda artikan ya Robun. Jonen, Jo itu artinya saya. Anda tulis ya. Saya, kemudian Tuan, Tuan artinya Tuan. Anda tulis lagi di sini. Saya Tuan, kemudian Imnida artinya adalah ya. Saya Tuan adalah. Untuk artinya gini ya, saya Tuan adalah. Jadi di artinya itu perkata, bukan arti jadi. Kalau arti jadi, Anda mengartikannya itu adalah saya adalah tuan, seperti itu. Jadi Anda harus paham untuk cara mentranslate-nya urutannya mana dulu. Jika ada partikel subjek, berarti kita artikan subjeknya dulu. Jika tidak ada, bisa cari alternatif lain, contohnya kata keterangan waktu atau langsung dari belakang, dari predikat, seperti itu. Oke? Silahkan diartikan per suku kata. Sudah? Sudah ditulis artinya Jonen Tuan ini dah saya. Ini ya, saya teman-teman adalah Tuan. Seperti itu. Sudah belum? Sudah? Sudah, Sam. Kalau sudah kita lanjut ke bawah ya. Di sini ada Dewa Il ini ya. Dewa Il. Il itu maknanya satu. Dewa itu artinya percakapan ya atau obrolan ya, Robun. Ini ada percakapan pertama ya. Saya coba putarkan audionya, mohon didengarkan teman-teman. Oke, tunggu ya. Mana ya? Sebentar ya Robun, saya sedang nyari. Mana ya kok audionya? Oh ini ada. Bab 6.
Mau didengarkan? 육과 저는 후안입니다. 대화 1. Percakapan pertama. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. Oke. Percakapan pertama ya seperti itu, teman. Jadi ada Mas Minsu dan Mas Tuan sedang bercakap-cakap ya. Pertama, Mas Minsu mengatakan katanya annyeonghaseyo. Jika ada yang mengatakan annyeonghaseyo, artinya halo ya. Anda jawabannya apa? Jawabannya adalah annyeonghaseyo juga. Sama ya, seperti itu. Jadi, kalau dia mengatakan annyeonghaseyo, maka Anda jawabannya adalah annyeonghaseyo juga. Seperti itu. Untuk artinya apa, Sam? Artinya adalah halo. Selamat pagi, atau selamat sore, selamat malam. Itu juga sama ya, teman-teman. Makanya adalah annyeonghaseyo. Seperti itu. Silakan diisi artinya halo. Kemudian, jonen iminsu imnida. Ya. Jonen artinya adalah saya. Jo itu artinya saya, teman-teman. Nen berarti partikel subjek. Di sini sebagai subjeknya ya. Saya imnida. Artinya apa imnida? Kalimat formal berarti adalah ya. Saya adalah leminsu. Iminsu itu bisa diartikan liminsu, teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian si Tuan merespon, Mas Tuan merespon katanya annyeonghaseyo tadi ya, teman-teman. Jadi setelah diucapkan annyeonghaseyo, dia juga menjawabnya dengan annyeonghaseyo. Maknanya halo juga sama. Kemudian jonen iminsu imnida. Jonen Tuan imnida, sorry ya. Saya adalah Mas Tuan. Jadi Tuan ini nama orang, teman-teman. Ya. Jonen Tuan imnida. Saya adalah Tuan. Kemudian jonen Vietnam saram imnida. Saya adalah saram apa saram? Saram adalah orang ya. Saya adalah orang Vietnam. Vietnam itu Vietnam. Ya. Saya coba tanya ya ke Mas Kus. Halo Mas Kus. Halo. Coba Mas Kus mengatakan misalkan kayak tadi ya, kayak si Tuan ya mengatakan misalkan annyeonghaseyo. Ya, jonen namanya siapa? Kemudian orang mana? Bisa nggak Mas Kus? Bisa. Coba. 안녕하세요. 저는 구순한토입니다. Ya betul. Kemudian jonen harusnya ada lawan bicaranya ya? Enggak, lanjut. 안녕하세요. Jonen tadi bawahnya, yang Tuan kan bawahnya negara. Iya, harusnya ya? lawan bicara kan? Boleh Bawahnya berdua, kan Sam. negara ya. Berarti nah ini nih. Langsung ke negara. Kalau Anda gimana? 저는 인도네시아 사람입니다. Nah, bisa ya. Seperti itu ya. 안녕하세요. 저는 구스난토입니다. 저는 베트남, 저는 Indonesia 사람입니다. Seperti itu. Mudah ya? Mudah dipahami nggak kira-kira? Mudah ya? Mudah sih. Oke, seperti itu. Kurang lebih teman-teman. Jadi ini masih dasar banget ya untuk bab 6 ini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan ya. Silakan nanti saya minta tolong Mas Purdi dibantu baca yang ini. Tuan Sinan Nuguwa Ini Insarel Hasoyo Hesoyo. Nah, di sini ada subjek nggak Mas? Ada Sam. Ada ini ya. Sinan sama Tuan Si. Insarel. Enggak, Insa ini bukan subjek ini objek. Oh iya Sam. Kita artikan ini dulu. Berarti Tuan Si itu artinya Mas atau Mbak. Tuan itu cowok, berarti kalau kita artikan Tuan Si artinya Mas Tuan. Nah, kita artikan dari di buku ya, silakan ditulis. Mas Tuan ini diartikan pertama, teman-teman. Mas Tuan, ya ditulis dulu di bukunya. Setelah dari subjek kemana, Yorobun? Dari subjek ke belakang ini, ke has. Has itu artinya apa, Mas Purdi? Has. Sudah Sam. Nah, betul ya. Jadi Tuan Si, Mas Tuan sudah ya, Insa itu artinya salam. Ya, jadi Mas Tuan sudah memberikan salam atau sudah menyalami dengan wa itu kan artinya dan dengan. Ya. Nugu itu apa? Nugu. Siapa? Iya betul, siapa. Jadi
Mas Tuan ya, sudah atau telah menyalami dengan siapa, atau telah memberikan salam dengan siapa, itu juga boleh seperti itu ya. Kita artikan secara ini ya, kalimat ya, jangan ngikut arti buku karena ini arti jadi, nanti Anda bingung kalau arti jadi. Oke. Tuan Si, Mas Tuan sudah ya, menyalami atau memberikan salam dengan siapa, seperti itu. Tadi sudah memberikan salam kepada siapa, Mas Tuan? Kepada Mas Minsu. ya, Lee Minsu ini ya. I Minsu imnida. Atau jawabannya seperti ini ya. Minsu Shiwa insar hesoy. Sudah memberikan salam dengan Mas Minsu. Silakan dijawab teman-teman di sampingnya di sini. Sudah? Minsu Shiwa insarul hesoyo. Hes itu maknanya sudah. Berarti sudah memberikan salam atau sudah menyalami dengan Mas Minsu. Oke? Sudah ditulis? Sudah belum? Sudah, Sam. Kalau sudah, Mas Faras minta tolong bantu baca yang ini. Silakan Tuan Mas Faras. Si. Tuan. Tuan Sinon, Tuan ono Sinan. nara, Terus. Tuan One. Sinon, One ono nara. nara, Saramio, Saramieyo. Ya. Ini ada partikel subjek yang di sini. ada Sam. Ada yang mana? Yang Sinon itu Sam. Nah, nen ya. Ya, berarti kita artikan dari Tuan Si dulu. Tuan Si artinya apa? Mas Tuan, Mas Tuan. Kemudian one. One apa artinya? yang mana Sam? Yang mana? Nara. Negara, Saram. orang, Orang. Betul ya. Tuan Sinan berarti Mas Tuan orang dari negara mana. Seperti itu ya kalau kita artikan teman-teman ya. Jadi dari sini dari subjek kita ke belakang sini. Seperti itu. Jadi Mas Tuan orang negara mana atau orang dari negara mana. Seperti itu. Tuan dari negara mana sih? Mas Faras tadi. dari Vietnam Dan. Nah, berarti Vietnam Saram Imnida. Jawabannya ini ya. Vietnam Dan. Saram Imnida. Silakan diisi teman-teman. Vietnam Saram Imnida adalah orang Vietnam. Sudah ditulis? Sudah ya? Baik, kalau sudah kita lanjut teman-teman di halaman 63, silakan dibuka. Di sini ada owi ya. Owi itu maknanya adalah kosakata, teman-teman ya. Kosakata yang pertama ini tentang apa? Tentang nara. Nara itu apa, Sam? Nara adalah negara, teman-teman ya. Nara artinya adalah negara. Silakan diisi ya sampingnya. Nara itu artinya negara, seperti ini. Sudah diisi? Nah, negara-negara ini Anda bisa mengenali melalui benderanya saja sebetulnya ya. Contoh, Hangguk. Ya, benderanya seperti ini, berarti dia adalah Korea, teman-teman ya. Negara Korea. Indonesia, Nepal. Dong Timur itu maknanya timur-timur atau timur leste ya. Kemudian Mongolia, Myanmar. Bangladesh. Vietnam. Kemudian Sri Lanka, Uzbekistan, Cungguk. Yang beda itu hanya Cungguk, Teguk ya. Sama tadi apa namanya? Vietnam kan agak beda ya penyebutannya teman-teman. Cina itu Cungguk. Kemudian kalau Thailand Teguk, seperti itu. Ya. Kemudian negara-negara ini ya, kalau teman-teman tahu bahwasanya negara-negara ini adalah negara yang bekerja sama dengan Korea mengenai penempatan pekerja migran, seperti itu. Jadi negara-negara ini supplier tenaga kerja yang dikirim-kirimkan ke Korea lewat employment permit system ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ya di halaman 64 ada Munbok.
Munbob itu apa saya? Munbob adalah tata bahasa. Silahkan diisi ya no artinya. Munbob artinya adalah tata bahasa, teman-teman. Tata bahasa yang pertama bunyinya adalah imnida. Ya. Imnida artinya apa? Masih ingat nggak kemarin? Imnida dia itu adalah kalimat formal yang artinya ada, adalah, seperti itu. Ya. Mas Ade, halo. Halo Sam, Dibantu baca. 저는 한국 사람입니다. Ya, betul ya. 저는 한국 사람입니다. Ya. Ada subjek nggak di sini Mas Ade? 저는 저 Nah, subjeknya adalah jonen. Artinya jonen apa? Jonen adalah saya saya, betul ya. Saya, terus setelah subjek kemana Mas Ade mentranslate-nya? Berarti 입니다. ke imnida, ke belakang ya, imnida. Artinya apa imnida? adalah Adalah, betul ya. Saya adalah saram, apa itu saram? orang Orang Hangguk Korea. Korea. Berarti jonen Hangguk saram imnida artinya apa? Saya Saya adalah orang Korea. orang Korea. Kalau Mas Ade kan orang Indonesia, berarti penyebutannya gimana Mas Ade? 저는 인도네시아 사람입니다. Ya, betul seperti itu. Yang ini Mas Ade dibantu baca lagi yang bawah. 저는 민수입니다. Oke, jonen minsu imnida. Jonen artinya apa? Artinya saya. Imnida adalah minsu, sini diartikan nama orang, teman-teman. Jadi saya adalah minsu atau diartikan saya minsu, seperti itu saja boleh, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi untuk imnida maknanya itu bisa diartikan adalah untuk kalimatnya positif, teman-teman. Kayak gitu ya. Bisa dipahami untuk imnida? Akhiran imnida, munbab imnida bisa ya, teman-teman. Baik, kalau bisa saya minta Anda untuk mengerjakan yang bawah ini ya. Di sini ada bogi munje contoh, teman-teman ya. Ini namanya adalah tuan ya, yang atas ini yang kepalanya gundul namanya tuan. Ya. Berarti penyebutannya gimana? Jonen tuan imnida. Oke. Kalau namanya Rihan berarti gimana? Silakan ditulis di sini ya. Nomor 3 E2 juga sama di sini ya. Supika gimana berarti? Nah, jadi Anda tinggal ganti namanya saja. Oke. Jonen Rihan imnida. Kemudian yang ini Jonen Supika imnida. Contohnya seperti ini jawabannya. Ini ya. Jonen Rihan imnida. Oke, kemudian Jonen Supika imnida. Seperti itu. Silahkan diisi dulu. Sudah diisi? Layar saya kelihatan nggak, teman-teman? Nampak kurang gede? Enggak ya? Kurang gede nggak, Jorobun? Enggak, Sam. Aman. Oke, silakan. Sudah? Nanti bisa lihat. Sudah. Oke, kemudian yang bawah ini ada lagi, teman-teman ya. Nah, ini. Yang bawah ini, contoh bogi lagi, ini adalah situan tadi orang Vietnam. Berarti gimana penulisannya? Jonen, Vietnam, Saram, Imnida. Nah, kalau yang si Rian tadi, dia itu orang Pakistan. Berarti gimana kita penulisannya? Ya sama, tinggal diganti Vietnamnya, diganti Pakistan. Ya, Jonen, Pakistan, Saram, Imnida. Yang ini Teguk, berarti Thailand. Berarti Jonen, Teguk, Saram, imnida. Jika belum paham penulisannya seperti ini. Silakan diisi ya. Jonen, Pakistan, Saram, imnida. Kemudian Jonen,
Teguk saramimnida. Seperti ini. Silahkan diisi teman-teman. Sudah? Sudah belum, ya Robun? Sudah. Ya. Nah, sudah kita ke bawah. Nah, di sini di halaman 65 silakan dibuka. Ada dewa i. Dewa itu percakapan, i itu maknanya dua. Jadi dewa i artinya percakapan kedua. Silakan dibaca. Ya. Dewa i percakapan kedua. Saya coba putarkan audionya, teman-teman, mohon disimak. Halaman 65 ya. Silakan dibuka bukunya. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Percakapannya singkat sekali. Dia menanyakan bahwasanya untuk kalimat pertama, sini ada Mas Tuan, dia bilang, "저는 tuan입니다." Saya adalah Mas Tuan. Kemudian si Junggu ya, temennya itu bilang katanya, "어느 나라 사람입니까?" Ono itu kan yang mana, teman-teman. Kemudian nara itu negara, saram itu orang, imnika kalimat tanya dalam bentuk formal. Jadi kalau kita artikan gimana? Anda ya, orang yang dari negara mana? Atau orang dari negara mana? Ono itu maknanya yang mana? Sini diartikan mana saja boleh, teman-teman ya. Anda berasal dari mana? Ini arti dari buku. Ya. Kalau secara kalimat ini kita artikan dari saramnya. Anda orang dari negara mana? Seperti itu. Ya, nara itu negara, saram itu orang, imnika ini kalimat tanya. Jadi sudah ada one, Anda artikan one saja. Imnikanya tidak perlu diartikan. Ya. Kemudian si Tuan bilang, ya katanya, Vietnam saram imnida. Saya adalah orang Vietnam. Di sini tidak pakai jo ya, tetapi diartikan saya. Kenapa? Karena ini kalimatnya langsung, artinya percakapan antara dua orang, teman-teman. Ngobrol langsung, makanya dia langsung mengatakan Vietnam saramimnida. Saya adalah orang Vietnam. Nah, jadi untuk sayanya ini tersirat terus maknanya ya di dalam kurung kalau kemarin kita pelajari ya. Kemudian temannya itu bilang hakseng imnika. Nah, ini kan ada kalimat imnika ya, teman-teman. Imnika itu artinya apa? Artinya apa? Apakah dalam bentuk formal, teman-teman. Hakseng itu apa? Hakseng adalah siswa atau murid ya. Jadi apakah Siswa. seorang siswa atau pelajar atau murid seperti itu? Oke, 학생입니까? Atau gyongchal, misalnya gyongchal입니까? Apakah ada seorang polisi dan lain sebagainya? Ya, jadi kalau ada imnika artinya apakah? 학생 artinya adalah pelajar atau murid atau siswa. Apakah ada seorang siswa? Kemudian si Tuan menjawab, anio. Anio itu artinya apa? Artinya adalah bukan atau tidak ya, Rebun. Nah, jadi berupa penolakan ya. Anio, tidak atau bukan. Kemudian huisawon imnida. Saya adalah seorang huisawon, karyawan perusahaan. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Kemudian ada kalimat tanya, minta tolong Mas. Yang belum siapa tadi ya? Yang belum Mas Norton belum ya? Saya Mas San. Haris juga belum. Oke, Mas Haris dulu, silakan Mas Haris. Bantu baca yang ini. Tuan Sinan, Terus One Nara, Saram Iyeyo. Saramiyeyo. Ini kan ada kalimatnya tanya ya, Terus iyeyo. Tuan Oke. Tuan Sinan artinya Sarami. Oh iya. Naik Saram Iyeyo. Mas Tuan. Ini ada Tuan Si, Mas kita artikan Tuan. Mas Tuan. Kemudian One Nara Saramiyeyo. Ya. Saram artinya apa?
orang dari negara mana ya. Owner kan artinya yang mana. Lalu sini diartikan mana saja boleh, teman-teman. Karena pakainya yang mana? Karena kan negara itu banyak Orang. pilihannya. Iya, betul. Orang. Negara mana? Iya, betul. Seperti itu ya, teman-teman. Tuan Shinen Mana? Ononara Saramieyo. Nah, Mas Tuan itu orang dari negara mana? Dari negara mana Mas Tuan itu, Mas Haris? Orang Vietnam. Jongdabon adalah Vietnam Saram Imnida. Silakan diisi, teman-teman. Vietnam Saram Imnida Vietnam. adalah orang Vietnam, betul. Vietnam Saram Imnida. Ya, silakan diisi ya. Sudah? Kalau sudah, Mas Nortan dibantu baca yang ini. 또한 지휘 직업은 뭐예요? Oke. Ada partikel subjek nggak di sini? 직업은 dari Nah, 직업은 iya, partikel pekerjaan. subjek. Berarti jigob artinya apa? Pekerjaan atau profesi. 위 dari kepemilikan tuh Oke. pekerjaan kepemilikan Tuhan. Pekerjaannya terus ya, Mas Tuan. 뭐예요? apa? Apa? Pekerjaannya apa? patah-patah Pekerjaannya ya. Mas Tuan. Mu artinya apa? Berarti pekerjaannya apa tadi? Menekan. Dia adalah wisawan ini. Teknik usahawan, Ya, pekerja swasta. Iya, usahawan minta. pegawai perusahaan. Betul. Silakan diisi. Ada apa tadi yang mengatakan nge-lag katanya? Ada yang nge-lag? Gimana? Saya tadi nggak tahu, coba ngelek-ngelek patah-patah gitu. Patah-patah. Yang lain teman-teman? Nggak tahu, mungkin jaringan saya tuh. Oke. Iya, Sam, patah-patah. Sama, Sam. Sama ya. Sama Sam. Nggak akan keluar sendiri Sam. Nggak Keluar masuk. sendiri. Siapa yang keluar sendiri? Sekarang sudah normal atau masih patah-patah? Sudah normal ya? Akhirnya itu punya Sam Aditya kayaknya. Punya saya. Masih patah-patah, Sam. Aduh, gimana ini? Ini Iya. Kayaknya jaringannya loh. sini mendung ya. Saya pakai wifi loh padahal. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk jawabannya ini, Tuan Siwiji Gobunweo, profesinya, UI diartikan nya teman-teman. Profesinya Mas Tuan apa? Seperti itu. Profesinya apa tadi? Dia adalah seorang pekerja perusahaan, wisawon ya, pegawai perusahaan seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini ada owi yang kedua, kosakata yang kedua teman-teman berisi tentang jigob. Nah ini nanti kalau misalkan di bab 7 teman-teman diminta untuk ini dulu ya. Kayak mengisi kosakatanya dulu, diisi kemudian nanti dihafalin. Untuk mendapatkan kosakata ini di mana artinya? Ada di buku yang materi kelas dasar, di bab 3 belakang ada itu. Nanti bab 7 cari aja ya. Nanti arti tiap kata ini ada semuanya. Itu Anda nanti hafalkan. Saya coba tanya nanti ya. Misalkan kayak ini, Gyeongchalguan artinya apa? Tadi kan sudah saya tanya-tanyain teman-teman. Nah, kosakata yang pertama ini tentang yang namanya adalah jigob, pekerjaan atau profesi, teman-teman ya. Jigob, dibacanya jigob. Yang pertama adalah hakseng. Hakseng itu artinya apa? Hakseng adalah murid atau siswa atau pelajar ya. Kemudian sonsengnim, gyosa, gyowon itu artinya adalah guru. Ya, kemudian wisawon. Wisawon artinya apa? Pegawai perusahaan. Jubu ibu rumah tangga. Gyeongchalguan polisi, Sobangguan pemadam kebakaran, Gongmuon PNS pegawai negeri sipil teman-teman. Kemudian Jomwon itu pelayan toko ya. Sambil diisi kosakatanya karena tadi masih kosong. Silakan. Kemudian yang bawah ini ada Uisa. Uisa itu dokter. Kalau Ganosa artinya perawat.
Yorisa artinya koki, kemudian unjon gisa artinya sopir. Unjon tuh maknanya adalah menyetir. Unjon gisa. Nanti kan kalau manggilnya tuh gisanim ya. Gisanim, misalnya seperti Anda naik Ichoguro Nerogaseo, misalnya seperti itu. Silakan turunkan saya di sebelah sana, gitu ya. Kemudian ada lagi Gisulja. Gisulja itu teknisi, Moksu tukang kayu, Nongbu itu petani, Obu itu nelayan. Silakan diisi kosakatanya. Sudah diisi, Yorobun? Sudah diisi belum? Kalau sudah, kita lanjut ke bawah. Sudah, Sam. Kalau sudah ke bawah yang ini, ya, silahkan ditarik garis. Contoh yang ini. Ini kan ada gambar dokter ya. Dokter bahasa Koreanya apa? Adalah ei. Makanya Anda tarik garis seperti itu. Silahkan ditarik garis ya. Nomor 1, ini apa? Sebagai murid atau pelajar. Berarti bahasa Koreanya apa? Silahkan tarik garis. Sudah? Sudah, Sam. Kalau sudah, Mas Ade, silakan Mas Ade, nomor 1 ini gambar apa? Nomor 1 gambar hakseng, Hakseng artinya? murid, Ya, nomor 2, jubu, ibu rumah tangga ya. Ya, berarti bahasa Koreanya apa? Ya. Jubu ya. Jubu, Terus nomor 3, ya. Wesawon, pegawai perusahaan. iya betul. Nomor 4, adalah Yongchalguan, polisi. Gyeongchalguan. Ini ya, Gyeongchalguan artinya apa? Yongchalguan, Adalah polisi. Seperti itu ya. Silakan ditarik garis Polisi. teman-teman. Nomor 1 adalah hakseng, nomor 2 itu jubu, nomor 3 adalah Wisawon, nomor 4 adalah Gyeongchalguan. Silakan diisi ya. Kemudian di sini di halaman 67 ada Munbob lagi. Munbob itu artinya apa? Tata bahasa, teman-teman ya. Ada Munbob yang selanjutnya, bunyinya adalah imnika. Ya, Munbobnya ini bunyinya imnika, teman-teman. Imnika itu apa sih, Sam? Imnika kan kemarin sudah kita pelajari. Ya. Kalimat formal yang artinya apakah. Oke, teman-teman. Yang artinya apa? Apakah. Contoh yang pertama yang ini, saya minta tolong Mas Ansori dibantu baca yang ini. Ya. Oni nara sarang ini ya. Halo. One Nara Saram imnika. Saram imnika. Nara imnika. Imnika bukan ibnika ya. Ini dibacanya im. One nara saram imnika. One artinya apa one? One artinya apa, Mas Ansori? One. Lupa ya. Sorry, lupa terus ini ya. Oke, one artinya Lupa, yang Sam. mana, nara artinya negara, saram artinya orang, imnika artinya apakah. Iya, Sam.
Jadi kalau kita artikan Anda ya orang dari negara mana. Jadi kalau ada orang Korea pertama kali ketemu dengan Anda misalnya di tempat kerja, dia menanyakan negara. One narasara mimnika ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya One narasara mimnika artinya apa? Artinya adalah Anda orang dari negara mana. Seperti itu. Terus di sini dijawab. Jonen Vietnam Saram Imnida ya. Jonen artinya saya, Vietnam itu Vietnam, Saram Imnida adalah orang ya. Vietnam Vietnam. Jadi saya adalah orang Vietnam. Seperti itu teman-teman. Kemudian Wisawan Imnika ya, apakah Anda seorang pegawai perusahaan? Kemudian ne Wisawan Imnida. Nah, imnida kan artinya adalah. Kalau nikah berarti apakah? Seperti itu ya garis besarnya teman-teman. Tadi yang kosakata pertama imnida, kalau yang kedua imnika, artinya apakah? Saya rasa bisa dipahami ya. Ne wisawan imnida ya, saya adalah seorang pegawai perusahaan. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada contoh untuk latihan ya teman-teman. Nah ini untuk latihan ya. Contohnya adalah hakseng. Berarti kalau kita buat kalimat tanya menjadi hakseng imnika. Jadi tinggal ditambahin teman-teman ya. Kemudian ada lagi huisawan. Berarti gimana jadinya? Huisawan imnika. Ini kan nomor 1 huisawan ya di buku Anda teman-teman. Jadi kalau kita tambahkan dengan imnika, akhiran imnika, maka artinya apakah Anda seorang huisawan, pegawai perusahaan. Sobangguan, pemadam kebakaran, berarti sobangguan imnika. Jawabannya seperti ini. Silakan sambil diisi. Nih ya, ada 4 teman-teman. Silakan diisi ya. Sudah ya Robun? Sudah belum? Sudah ditulis? Sudah, Sam. Kalau sudah kita lanjut ke bawahnya. Nah yang ini sebetulnya bisa Anda isi sendiri ya di rumah. Ini mudah kok. Cungguk Saram Imnika, apakah Anda orang China? Ini orang Cina apa orang mana? Ini tadi orang Thailand ya teman-teman. Maka jawabannya apa? Jawabannya Anio. Berarti Teguk Saram Imni. Di sini ya, di sini Anda tulis Teguk Saram Imnida. Kenapa? Karena ini orang Thailand tadi. Kemudian yang nomor 2, Ganosa Imnika, jadi langsung ya teman-teman. Ganosa Imnika, Ganosa apa? Eisa, sorry ya. Ini kok Ganosa ya tulisannya ya? Anda ganti ya, di buku Anda Ganosa apa Eisa? Di buku Anda Ganosa apa Eisa Yorobun? Ganosa. Ganosa, Sam. Ganti Eisa ya, karena gambarnya dokter bukan Ganosa. Oke?
Kalau ganosa itu perawat. Nah, ini kita ganti pakai Eisa. Silakan diganti. Punya ya. Jadi Eisa imnika, apakah Anda seorang dokter? Bukannya betul saya maksudnya pakai ganusa, soalnya kan jawabannya iya. anio. Ya, kan jawabannya itu Anio. Iya benar-benar teman-teman. Makasih ya. sorry. Saya terkecoh di sini ya. Ini jawabannya anio, betul ya. Ganosa imnika, apakah Anda seorang perawat? Jawabannya betul, anio, bukan. Ya. Jonen apa? Eisa imnida. Bener ya? Silakan jangan diganti, berarti saya salah teman-teman. Maaf ya, saya keliru. Ini ganosa imnika ya. Makanya dia nanya, cuma nanyanya salah seperti itu. Dijawab anio, bukan. Eisa imnida. Saya adalah seorang dokter. Silakan diisi teman-teman. Kemudian yang nomor 3, yorisa. Yorisa imnika. Imnika artinya apa? Imnika kalimat tanya artinya apakah? Silakan diisi. Kemudian anio, bukan. Ini apa? Tukang kayu. Tukang kayu bahasa Koreanya apa? Adalah Moksu. nah, moksu ya. Ini yang salah nih. Ini gisulja ya. Gisulja kan teknisi, teman-teman. Ini teknisi atau tukang kayu? Kalau saya perhatikan ini tukang kayu ya, teman-teman. Jadi bukan gisulja, tapi moksu imnida. Silakan diisi. Sudah diisi? Kalau sudah kita lanjut teman-teman. Sudah belum? Sudah? Halo, Yorobun, sudah belum? Sudah, Sam. Sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke bawah yang ini. Nah ini tentang munwa budaya teman-teman ya. Di sini ada budaya. Ya, munwa itu artinya budaya teman-teman ya. Budaya. Insa yejol. Insa itu salam. Yejol itu etika atau tata krama ya. Jadi etika atau tata krama dalam memberikan salam. Ya. Yang pertama, oke. Jadi ini macam-macam salam dalam budaya Korea ya teman-teman. Salam yang pertama adalah gambarnya membungkuk. Oke, jadi membungkuk agak rendah teman-teman kalau yang ini ya. Kenapa? Jadi Anda memberikan salam dengan cara membungkuk seperti ini untuk menyalami siapa biasanya? Untuk menyalami orang yang bahasanya statusnya itu lebih tinggi dari kita. Contohnya dengan sajang nim, dengan banjang nim, dengan sonseng nim dan lain sebagainya. Pokoknya yang akhirnya nim ya. Anda melakukan salamnya seperti ini. Dulu waktu saya ujian skill test itu ya. Orang kan HRD Korea itu banyak ya teman-teman. Salah satunya ada yang udah sepuh, terus ada juga yang masih muda tuh. Yang masih muda ketika melihat HRD yang lebih tua, dia akan langsung membungkuk seperti ini teman-teman. Annyeonghaseyo seperti itu. Ya. Jadi ini adalah bentuk salam yang pertama. Jadi Jashinboda naiga manegona ya. Dengan orang yang apa namanya? Umurnya itu lebih banyak atau lebih tinggi, kemudian Jugi Nopen atau derajatnya lebih tinggi ya. Saran gue insya halte ketika memberikan salam ya kepada orang yang derajatnya lebih tinggi atau yorobun atau umurnya lebih tinggi daripada kita.
Oke, jadi Anda memberikan salam dengan cara membungkuk seperti ini. Ya, annyeonghaseyo, kayak gitu membungkuk, teman-teman. Kemudian ada lagi ya, yang selanjutnya yang kedua, gambarnya adalah orang bersalaman. Oke, di Korea Anda akan melakukan memberikan salam dengan cara bersalaman seperti ini dan sambil sedikit membungkuk ya, teman-teman. Kalau terlalu membungkuk nanti kejedot ya, bahaya teman-teman. Jadi Anda sedikit membungkuk sambil salaman seperti itu. Ya, comananen salam gua insahalte, ketika Anda memberikan salam dengan orang yang ditemui pertama kali. Oke. Jadi Anda salaman dengan rekan kerja dengan orang itu ya. Kalau misalkan di tempat kerja itu bertemu pertama kali, Anda menyalaminya dengan cara salaman. Itu dengan yang rekan kerja ya. Tapi kalau dengan atasan Anda membungkuk, teman-teman. Seperti itu. Kadang atasan pun juga tetap menyalami kita. Karena itu bentuk respect dia terhadap kita, teman-teman. Setelah Anda mengucapkan annyeonghaseyo, biasanya si atasan tersebut juga akan menyalami Anda. Ya. Sama, teman-teman. Bahwasanya salaman itu di Korea dia digunakan untuk pertama kali ketemu. Kalau di Indonesia kan beda ya. Setiap ketemu, setiap mau pergi dengan orang tua dan lain sebagainya itu kan kita salaman. Ya, perbedaannya di situ. Jadi yang pertama tadi membungkuk dengan orang yang derajatnya lebih tinggi atau umurnya lebih tua dari kita, kemudian salaman dengan siapa? Dengan orang yang pertama kali ditemui. Selanjutnya hanya membungkuk saja. Membungkuknya itu ya biasa saja, hanya menganggukkan agak rendah sedikit ya, teman-teman. Dibanding yang dengan orang dengan yang nomor 1 yang atasan itu berbeda, yang ini dengan rekan kerja. Jadi dia bilang katanya 직장 동료와는 아는 직장 동료나 아는 salam gua insahalte, ketika memberikan salam dengan orang yang diketahui ya, atau dengan rekan kerja seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda memberikan salam dengan orang yang sudah kenal ya, atau dengan rekan kerja Anda misalnya, kalau sudah biasa itu cukup menganggukkan seperti itu saja, nggak apa-apa. Oke, beda ya teman-teman dengan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini berbeda. Gitu. Jadi kalau udah jadi rekan kerja, kemudian dengan orang yang udah kenal, ya udah nggak apa-apa, seperti itu saja cukup, teman-teman. Annyeonghaseyo, seperti itu saja boleh. Kemudian yang terakhir untuk yang keempat, Anda hanya cukup melambaikan tangan saja dengan siapa? Dengan orang yang benar-benar sudah Anda bahasanya sudah benar-benar dekat lah, seperti itu. Ya, Anda bisa melambaikan tangan. Annyeonghaseyo, seperti itu juga boleh. Sambil melambaikan tangan. Ini ya, dan situasinya non formal ya, artinya di luar. Kayak gitu. Kenapa orang Korea itu kadang kalau disalamin dia tidak merespon, teman-teman? Kalau misalkan Anda menyalami orang Korea di jalanan umum, Anda nggak kenal dengan mereka, Anda menyalami, mereka biasanya tidak merespon. Kenapa? Ya, itu bentuk apa sih gitu? Budaya mereka tidak seperti itu, teman-teman ya. Budaya orang Korea itu tidak seramah orang Indonesia. Nah, jadi kalau Anda tidak kenal ya tidak perlu menyalamin, kecuali Anda ditanya misalkan, Siljiman, ya, Kiajal Yokodi menikah, seperti itu. Ya. Di terminal kereta bawah tanahnya ada di mana, seperti itu. Itu baru nanti Anda jawab seperti itu. Ya. Kalau misalkan nggak kenal tidak perlu menyapa. Tapi di sini kita diajarkan untuk cara menyapa. Ada 4 ya. Yang pertama membungkuk, yang kedua salaman, yang ketiga membungkuk sedikit dengan rekan kerja, kemudian yang keempat adalah cukup melambaikan tangan saja dengan orang yang sudah akrab. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk munwa, untuk budaya tentang insayejol, etika dalam memberikan salam. Bisa ya? Bisa teman-teman? Bisa, Sam. Kalau bisa kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini ada IPS Topik.ki, ini salah satu contoh nanti teman-teman mengerjakan soal-soal IPS Topik ya. Kurang lebih nanti seperti ini di 2 nomor pertama untuk soal ini ya. Soal listening namanya, teman-teman. Jadi Anda diminta, ini kan perintahnya adalah 들으고서 고르십시오. Dengarkan kemudian pilihlah ya. Dengarkan dengan baik. Jadi audionya itu mengatakan apa, kemudian nanti Anda pilih ya. Dia tuh tadi ngomong apa sih? Contoh, misalkan nomor 1 ya. Nomor 1 kalimatnya mengatakan misalkan Indonesia. Ya, nomor 1. Kan Indonesia. Berarti Anda pilih nanti dari 4 pilihan ini ada nggak yang menuliskan Indonesia? Anda nanti pilih seperti itu. Ya. Kalau misalkan tidak ada ya harusnya ada seperti itu. Saya coba mulai ya untuk IPS Topik.ki, mohon didengarkan baik-baik. Ya.
dipasang telinganya teman-teman ya, karena ini pemutarannya hanya 1 kali. Oke, mau ditunggu. Mana nih, kok belum bisa diputar ya? Aduh. Sebentar teman-teman. Tadi sudah saya putar padahal ya. Saya coba ini dulu ya, cari dulu filenya, mau ditunggu. Mohon ditunggu dulu, sedang saya pindahkan. Nih ya. Oke, mohon disimak teman-teman. Saya coba putarkan. 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, Oke. Nomor 1, tadi kan dia bilang il. Ya. Il mengatakan katanya hangguk. Silakan Anda pilih nomor 1. Ada nggak yang pilihannya itu menyatakan hangguk? Silakan dipilih. Sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah nomor 2, teman-teman, saya coba putarkan. 2, 미얀마, Nomor 2, kalimatnya mengatakan Myanmar. Silakan dipilih mana yang menyebutkan Myanmar. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, nomor 3, 3, 동티모르, silakan dipilih. Sudah belum? Sudah. Sudah, Sam. Oke, kemudian nomor 4 dan nomor 5. Perintahnya adalah dalam gerimel bogo, almajen gosel gore sipsio ya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Ya, Anda paham ini gambar apa, teman-teman. Kemudian nanti Anda pilih ya, sesuai dengan audio yang disampaikan. Misalkan ya, gambarnya koki. Nanti jawabannya adalah yorisa. Yorisa itu nomor berapa yang disampaikan, seperti itu. Oke ya. Jadi nanti audionya akan menyebutkan, misalkan il nomor 1, pilihan 1 itu apa. Kayak gitu. Oke ya. Dengarkan baik-baik. 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 의사, 2, 목수, 3, 학생, 4, 주부. Silakan dijawab. Nomor 4 sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut nomor 5. Dengarkan baik-baik. 5번 1, 회사원, 2, 소방관, 3, 요리사,
4, 기술자, Oke, silakan dijawab ya. Kira-kira jawabannya apa nomor 5 itu? Sudah belum? Sudah, Sam. Baik. Sudah. Kalau sudah, kita coba bahas ya, teman-teman. Nomor 1 ya. Nomor 1 tadi audionya mengatakan apa, teman-teman? Kita coba putar ulang ya. Dengarkan baik-baik. 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, Oke, nomor 1 kalimatnya mengatakan hangguk. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah Sambon ya. Jawabannya 3, teman-teman. Oke, jawabannya adalah 3, Sambon. Hangguk ya. Hangguk artinya apa hangguk? Artinya adalah Korea. Korea, betul. Kemudian ada lagi nomor 1 ini Jungkook. Apa itu Jungkook? Jungkook adalah Cina. Cina. Nepal. Apa itu Nepal? Nepal juga negara Nepal ya, teman-teman. Kemudian Mongol. Mongol. Apa itu Mongol? Mongoli. Mongolia. Betul. Kemudian nomor 2. Ada yang salah nggak nomor 1? Tidak ada ya. Semuanya betul ya, hangguk. Nomor 2, Ibon. Saya coba putarkan. 2, 미얀마, Nah, nomor 2 adalah Myanmar. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah Ibon. Jawabannya 2, nomor 2, teman-teman ya, Ibon. Nah, 정답은 Ibon입니다. Myanmar. Jawabannya Myanmar ya ini. Myanmar ya. Silakan diisi contreng yang betul. Kemudian nomor 2 pilihan pertama Taeguk. Artinya Thailand, Vietnam, Vietnam, Filipina, Filipina. Oke, nomor 3 Sambon. Kita coba putarkan. 3, 동티모르, Oke. Nomor 3 mengatakan Dong Timur. Artinya apa? Timor Leste. Timor Leste. Teman-teman ya, Dong Timur. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah Ilbon. 1. Silakan diisi. Kemudian Sri Lanka. Sri Lanka berarti Sri Lanka. Kamboja, Kamboja. Pakistan, Pakistan. Nah, silakan diisi. Dari 1 sampai 3 ada yang salah atau betul semua? Betul semua ya? Ya. Oke, kalau betul semua lanjut nomor 4. Ya, dengarkan baik-baik. Nomor 4 ini gambar apa? Gambar dokter. Dengarkan baik-baik. 4에서 5번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번, 1, 의사, Oke. Nomor 4, pilihan 1 dia mengatakan Eisa. Artinya apa? Artinya dokter. Jawabannya 1. Silakan dicontreng. Jadi Eisa artinya adalah dokter. Itu gambarnya gambar dokter ya. Pilihan kedua. 2, 목수, Nomor 2 adalah moksu, teman-teman. Pilihan kedua itu moksu. Apa itu moksu? Moksu adalah tukang kayu ya. Kemudian pilihan ketiga, apa itu? Kita coba putar. 3, 학생, Hakseng berarti siswa atau murid ya Rebun ya, atau pelajar. Kemudian nomor 4, pilihan keempat itu 4, 주부, Jubu berarti ibu rumah tangga. Jawaban yang paling tepat adalah Ilbon. 1 jawabannya. Silakan dicontreng. Nomor 5 adalah tukang masak atau koki, teman-teman ya. Bahasa Koreanya apa? Adalah yorisa ya. Yorisa artinya tukang masak, teman-teman. Kita coba putar audionya. 5번, 1, 회사원, Oke, nomor 5, pilihan 1 adalah Huisawon. Pegawai perusahaan. Nomor 1 ini. Betul apa salah? Salah ya. Nomor 2. 2, 소방관, Oke, nomor 2 adalah Sobangguan katanya. Pemadam kebakaran. Kemudian nomor 3. 3, 요리사, Nah, nomor 3 adalah Yorisa. Yorisa itu artinya adalah koki atau tukang masak. Nomor 4. 4, 기술자, Nomor 4 adalah Gisulja. Gisulja itu berarti apa? Teknisi ya. Jawabannya adalah 3, Sambon, teman-teman. Silakan diisi. Betul berapa? Silakan disampaikan betul berapa? Betul semua, Sam. Betul semua ya. Oke, alhamdulillah kalau betul semua. Berarti cukup paham ya untuk tipe listening yang seperti ini. Mudah, teman-teman ya.
Kemudian untuk reading, ini kan ada reading ya. Silakan dikerjakan dulu, saya beri waktu 5 menit. Ya. Nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor 5. Silakan. Nanti kita coba koreksi. Oke?
Sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Sam. Oke, mulai dari siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dari Mas Faras, silakan dibaca. Mas Faras, ini gambar apa? Kakseng. Songseng Lim, Sam. Akseng Sonseng Nim ya. Jawabannya adalah guru ini, Sonseng Nim. Kalau yang nomor 1 dibaca ini apa? Yang Pilihan mana? 1. Pilihan 1. Nomor 1 pilihan 1. Wisawon. Artinya? Wisawon itu, aduh lupa saya. Karyawan perusahaan atau pegawai perusahaan ya. Kemudian nomor 3 dibaca. Gyo Chal Gyong Gyong Chalwon. Gyong Chalguan. Gyo Chalguan. Artinya? Polisi. Gyongchal. Polisi. Silakan diisi ya teman-teman. Jadi jangan dikosongin yang lainnya. Wisawon tadi pegawai perusahaan. Gyong Chalguan polisi. Nomor 4 dibaca. Nomor 4 Gongmuwon. Gongmu. Ya, Gongmuwon artinya? Gongmuwon pegawai negeri. Ya, PNS ya, teman-teman seperti itu. Jawabannya adalah Sonseng Nim, artinya guru. Silakan diisi. Terima kasih Mas Faras. Siapa yang? Mas Haris, silakan. Ini nomor apa? Nomor apa? Ini gambar apa? Gambar petani, Sam. Petani. Bahasa Koreanya? Petani Obu. Ya, jawabannya adalah Obu. Obu. Yakin Obu? Iya, Obu atau Nongbu? Obu, Nongbu. Nah, Obu itu Nongbu. nelayan, Obu teman-teman ya. Ya. Obu itu nelayan. Jawabannya adalah Nongbu, artinya adalah petani. Nomor 1 dibaca ini, pilihan 1 nih. Jimwon. Jom. Oh iya, Jomwon. Agak ini, Sam, ngeblur. Agak ngeblur. Di buku Anda jelas kayaknya deh. Di buku jelas nggak? Ya jelas, Sam. Saya lihatnya di ini layar. Oke. Pilihan ketiga ini apa nih? Jom. Dibaca. Nomor 3 Mok. Moksu. Artinya? Moksu. Jongwon pelayan toko, kalau Moksu tukang Kayu. kayu. Nomor 4 tadi Nongbu, artinya apa Nongbu? Nongbu petani. Kalau Obu? Obu nelayan. Ya, Jungdaben Sabon ini jawabannya 4 ya teman-teman. Silakan dicontreng. Kemudian nomor 3 ya. Terima kasih Mas Faras. Mas Haris tadi ya. Mas Gus, dibantu baca Mas Gus nomor 3 soalnya. Iya, Sam. Dibantu baca nomor 3 soalnya. Vietnam Imnida. Jonen Vietnam Imnida, begitu ya. Jonen artinya apa? Saya. Terus Vietnam artinya Vietnam. Imnida artinya apa? Adalah. Berarti saya adalah Saram. Vietnam, kayak gitu ya artinya ya. Iya. Nah, yang pertama, pilihan pertama dibaca Mongol. artinya Mongolia. Mongolia, betul. Kemudian nomor 4, nomor 2 Saram. artinya Seorang. Saram itu orang ya. Saram itu Iya, orang. Kemudian nomor 3 Insa. artinya Insa itu profesi. salam. Oh iya, salam. Itu salam. Nara Negara. ya, negara. Kemudian kalau kita coba ini ya, Jonen Vietnam momo imnida. Kalau kita masukkan kira-kira apa yang paling cocok? Saya. Adalah Negara saya Vietnam. Saya adalah Vietnam. Berarti apa? Saya adalah seorang, berarti Saram ya. Saram, bukan seorang. Saram itu artinya orang, bukan seorang ya. Saya orang Vietnam ya. Ya, betul. Jonen Vietnam Saram imnida. Saya adalah orang ya. Saram itu artinya orang. Adalah orang Vietnam. Seperti itu ya. Nara enggak nyambung ya. Saya
adalah negara Vietnam. Nggak nyambung, masa negara bisa ngomong? Kan nggak bisa. Ya, Insa itu salam, ini juga salah ya. Jawaban yang paling tepat adalah Ibon, saram. Oke? Jawabannya 2. Silakan dicontreng. Mas Nortan, nomor 4 dibantu baca. Bla 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 I mo imnika. Rihan imnika. Rihan imnida. Titik-titik atau momo-momo ya. Biasanya kalau titik-titik tuh momo-momo ya, atau titik-titik ya. Oh, Momo imu semnika. Mot artinya apa? apakah iya apa? Artinya apa? Itu. Kemudian di sini yang bawah jawabannya apa? Kan? Rihan imnida Artinya? adalah Rihan, saya Rihan. Betul. Nah, untuk menjawab yang tipe seperti ini, Anda perhatikan responnya. Ini kan responnya Rihan Imida. Saya adalah Rihan. Kalau menjawab saya adalah Rihan, berarti itu jawabannya berupa nama atau apa? Berupa nama ya? Nama saya. Nah, maka untuk kalimat tanyanya di atas ini berarti nanyain tentang nama. Ada nggak? Coba pilihan satu dibaca. Hanguk. Korea. Ini nomor 2. Jikop. Artinya? Profesi. Ya, terus Irem. Irem apa ya? Nama. Ya, nama. Terus Jumbon, pegawai toko. nah, jawaban yang paling tepat apa, Mas Norta? Sambon. Nah, jawabannya Nomor 3. adalah Sambon. 3, teman-teman ya. Idem tuh maknanya adalah nama. Oke, seperti itu penjelasan. Jadi Iremi Muhasmenika, nama Anda siapa? Ya, Rihan Imida. Saya adalah Rihan. Jadi Anda perhatikan jawaban di kalimat kedua. Ini dia mengungkapkan Rihan Imida, nama saya adalah Rihan. Seperti itu. Jadi ini kan jawabannya adalah tentang menyebutkan nama. Jadi kalimatnya di atas adalah tentang nama. Seperti itu ya. Nomor 5. Terima kasih Mas Nortan. Mas Purdi dibantu baca. Hakseng imnika. Betul. Terus bawahnya. Titik-titik wisawon imnida. Oke, di sini ada kalimat hakseng imnika, artinya apa? Apakah pelajar? Oke, hakseng itu artinya adalah pelajar atau siswa ya. Apakah Anda seorang pelajar atau apakah Anda seorang siswa? Seperti itu. Terus titik-titik. Terus jawabannya apa di sini? Wisawon imnida. Wisawon artinya apa wisawon? Pegawai. Wisawon pegawai swasta. Nah, kira-kira kalau misalkan Anda ditanya nih, apakah Anda seorang pelajar? Terus Anda menjawabnya saya adalah seorang pegawai perusahaan. Kira-kira di sini responnya iya atau tidak? Anio, Sam. Anio. Jawabannya yang paling tepat adalah Anio. Kenapa? Karena jawaban dari orang kedua ya, setelah ditanya apakah Anda seorang pelajar, dia menjawabnya saya adalah seorang pegawai perusahaan. Berarti di sini kalimatnya adalah penolakan, artinya bukan, ya. Jadi Anio wisawon imnida. Bukan, saya adalah seorang pegawai perusahaan. Kalau ne, ya. Kalau misalkan di sini jawabannya ne, berarti di sini keterangannya adalah hakseng imnida, seperti itu. Jadi di sini ditanya hakseng imnika, apakah Anda seorang pelajar? Ne, hakseng imnida. Nah, itu baru betul. Tapi kalau di sini jawabannya bukan hakseng, maka Anda pakainya yang Anio. Kayak gitu ya. Mas Purdi dibantu baca pilihan 1. Pilihan 1 ne, artinya iya. Oke, 2. Anio, artinya bukan. Ya, Gwencana. Kencana yo, tidak apa-apa. Terus? Hamzah hamnida, terima kasih. Iya, betul. Jawaban yang paling tepat adalah Anio. Jawabannya 2, teman-teman ya. Silakan dicontreng. Betul berapa untuk reading? Saya coba tanya dulu ya. Mas Purdi betul berapa reading listening? Betul semua, Sam. Oke, alhamdulillah ya. Mas Nortan. Modul man. Betul semua. Mas Gus. Salah satu yang mana? Nomor 4. Nomor 4 salah, Mas Gus. Iya. Yang reading. Masih belum diisi, bukan saya. Oh, belum diisi. Belum diisi. Kecepatan ya 5 menit ya? Iya. Oke. Udah, Pak. Kemudian Mas Haris gimana? Betul berapa? Yang ini aja Dem. Apa namanya? Reading. Yang reading Readingnya salah. betul semua. Oh, readingnya?
Yang listeningnya saya nggak ikut tadi. Oh, tadi nggak ikut. Oh, iya tadi ini ya, bermasalah ya. Ya, Sam. Mas Faras betul berapa? Betul semua, Sam. Betul Oke. semua, Sam. Mas Ansori, gimana Mas Ansori? Betul semua, Sam. Oke. Mas Ade? Betul semua. Betul semua. Oke. Saya rasa cukup bisa dipahami ya, teman-teman, untuk pembahasan. Nah, yang ini silakan Anda kerjakan di rumah ya untuk latihan. Nah, ini contoh, ini orang apa nih ya? Silakan Anda jawab, teman-teman, di halaman 73 ya. Silakan dijawab. Ada 5 pertanyaan juga sama ya. Kemudian untuk bab 7 ya, silakan nanti Anda isi dulu kosakata-kosakatanya ya, supaya tidak terlalu lama nanti saat pembahasan. Dan nanti saya akan coba tanyakan mulai dari judul, kemudian ini percakapan yogi ga samushilim nikah artinya apa, misalnya seperti itu. Nanti Anda harus paham ya. Silakan Anda artikan per kata. Yogi artinya apa, samusil artinya apa, nikah artinya apa. Begitu ya. Begitupun dengan ini ya, kata tunjuk teman-teman, ada yogi, gogi, jogi dan lain sebagainya. Ini kan kemarin kita sudah pelajari. Tapi kan ada tambahan kata tempat, teman-teman. Banyak nih. Ya. Anda isi dulu kosakata-kosakatanya supaya apa? Supaya saat kita pembahasan Anda tidak kebingungan, Anda tidak kosong banget ya. Bisa dimulai dari sekarang, teman-teman, supaya kalau misalkan besok sibuk Anda bisa mulai dari sekarang. Kayak gitu ya. Itu saja untuk penjelasan hari ini, teman-teman. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Untuk besok kita bab 7 ya. Mas Ade mau nanya? Iya, Sam. Apa ya? Gini nih. Bisa di ini nggak, Sam? Misal, Hah? daun grimel bogo. Itu artinya apa gitu? Satu-satu artinya, Sam. Oh, yang tadi ya? Ya, Mana nih? Yang ini, kayak gini. itu. Ya. Daun grimel itu Daem artinya gerimel bogo almajen ini. Munjangel Ya, guru sipsio pilihlah ya, munjang. Munjang itu jawaban yang benar ya. Pilih gore-gore itu mana pilih? Pilihlah ya jawaban yang benar dengan melihat gambar berikut ini. Oke. Bodoh itu apa? Gogonya itu dengan ya. Dengan melihat gambar daem itu maknanya berikut ini. Daemdal bulan depan. Nah, atau di sini diartikan berikut ini, seperti itu. Atau diartikan berikut juga boleh. Daem gerimel, gerim itu gambar. Ya. Daem gerimel bogo almajen menjangel guru sipsio pilihlah jawaban yang nen ini diartikan yang di sini ya, teman-teman. Jadi untuk nen bisa diartikan bisa bukan arti ya, bisa digunakan untuk partikel subjek atau bisa diartikan yang. Nanti ada detailnya di bawah nanti saat di bab-bab sekitar 20-an ya ada nanti, teman-teman. Yang majnen artinya benar. Manen ini dibacanya manen nanti ya. Bukan majnen. Yang benar dengan melihat gambar berikut, seperti itu artinya. Ya. Iya, ya. Bisa? Bisa ya? Bisa, tapi kadang itu lupa, Sam. Intinya kalau ada soal gambar seperti ini berarti ada gambar terus pilihannya deskripsi biasanya, teman-teman. Contoh, ini kan ada orang Thailand ya. Maka jawabannya apa? Jawabannya yang pertama, Teguk Saram Imnida adalah orang Teguk. Teguk itu Thailand. Nomor 2, Cungguk Saram Imnida adalah orang China. Ya. Kemudian Bangladeshi Saram Imnida adalah orang Bangladesh. Nah, jawaban yang paling tepat kan Ilbon 1. Ini juga sama. Ini soal gambar tuh berarti dia mendeskripsikan, teman-teman. Ini gambar apa sih? Seperti itu. Oke? Kayak gitu ya. Besok kita masuk ke bab 7. Judulnya Yogiga Samushilyeyo. Seperti itu. Oke, cukup jelas untuk bab 6, teman-teman? Jelas, Sam. Cukup jelas ya. Jadi tugas teman-teman nanti cukup mengisi kosakata yang kosong di bab 7, mulai dari judul, percakapan, sampai dengan nanti kosakata yang 1, kosakata 2, itu silakan diisi. Ngisinya yang mana, Sam? Ngisinya Anda buka buku materi kelas dasar ya. Materi kelas dasarnya dibuka, teman-teman. Kemudian nanti di ini ya, dicari yang ini. Yang bab 7 mana nih? Nah, ya, banyak banget ini. Nah, yang ini bab 7 ini Anda buka ya, Anda cari di situ kosakatanya, ini ada semua di situ ya.
Yogiga samushilieyo. Nah, yogi, samushil, jangso artinya tempat, mulgon benda, cuasik duduk di lantai, yorobun. Kemudian sengwal pilsupum, barang kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Silakan nanti Anda buka teman-teman. Nih yang kayak gini nih, kalau misalkan Anda masih bingung, mana sih nyari kosakatanya di sini teman-teman. Oke, saya coba dulu layar. Sini ya. Nah, ini ada di buku materi kelas dasar yang warna oranye. Di halaman belakang, teman-teman. Judulnya adalah bab 7, Yogiga samushilieyo ini. Nah, kosakatanya di sini. Silakan Anda cari, teman-teman ya. Anda cari artinya apa sih ya. Jadi kosakata-kosakata yang bergambar dan lain sebagainya itu kan masih kosong di buku Anda ya, teman-teman. Jadi Anda bisa mencarinya di situ, di buku materi kelas dasar setelah bab 3. Dicari yang kosakata bab 7 ada, teman-teman. Oke, itu saja ya. Sini ada berapa orang nih? Kita ada 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang sudah bergabung, teman-teman. Terima kasih ya. Alhamdulillah masih lumayan banyak yang hadir. Untuk hari ini saya cukupkan, Terbun. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, saya ucapkan terima kasih. Silakan bisa meninggalkan Meet. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video rekornya nanti saya share ya.